Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafsa Fatin Aulia dengan NPM 2321690452020. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas yang ketiga, yaitu tentang komitmen diri. Untuk table of contents-nya di sini ada mengapa, bagaimana, dan apa. Untuk pertanyaan mengapa kami mengikuti dan mempelajari tentang filosofi pendidikan nasional. Untuk poin pertama, saya mengikuti mata kuliah filosofi pendidikan nasional tentunya sebelum mempelajari bagaimana pendidikan di Indonesia mengenai kebijakan, kurikulum, dan hal lainnya. Hal pertama yang harus dipelajari tentunya mengenai sejarah atau asal-muasal dari pendidikan itu sendiri, khususnya untuk pendidikan di Indonesia, seperti kurikulum yang diterapkan pertama kali di Indonesia hingga saat ini, kebijakan pendidikan pertama yang ditetapkan oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Selain itu juga, dengan mempelajari mata kuliah ini, saya dapat memaknai pendidikan dan pembelajaran. Saya rasa mempelajari mata kuliah ini sangatlah penting bagi seorang pendidik. Tidak hanya memaknai untuk dirinya sendiri, tetapi seorang pendidik pun dapat menyampaikan apa yang didapatkan dalam mata kuliah filosofi pendidikan nasional ini kepada peserta didik untuk dapat memaknai pendidikan yang ditempuh, sehingga dapat meningkatkan daya juang peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Untuk poin yang kedua, saya meyakini bahwa kebijakan ataupun kurikulum yang ditetapkan dari dulu sampai sekarang memiliki nilai positif yang lebih tinggi. Meskipun dalam implementasinya, nilai positif yang didapat masih rendah, tetapi kebijakan dan kurikulum yang ditetapkan sekarang pun pastinya sudah dipersiapkan dari jauh hari dan memiliki tujuan yang jelas. Sebagai seorang guru, yang perlu dilakukan adalah dengan memaknai dan berusaha melakukan yang terbaik dengan sepenuh hati kebijakan ataupun kurikulum yang sudah ditetapkan. Dan untuk poin ketiga, motivasi yang didapat adalah berasal dari mengetahui perjuangan para pahlawan pendidikan terdahulu untuk memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Dan hal itu memotivasi saya dalam meneruskan perjuangan tersebut dengan berusaha memberikan dan menyampaikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan atau membuat strategi pembelajaran? Nah, dalam pembelajaran, saya membuat strategi pembelajaran dengan menentukan model pembelajaran, metode, dan pendekatan yang digunakan. Sebelum itu, saya melakukan pengamatan dan observasi mengenai karakteristik dari peserta didik yang diampu. Setelah mendapatkan hasilnya, maka dapat mengetahui peserta didik dengan berbagai macam karakternya. Kemudian setelah itu, saya dapat menentukan model pembelajaran, metode, serta pendekatan yang digunakan untuk diterapkan kepada peserta didik. Selanjutnya, saya membuat rancangan pembelajaran yang di dalamnya terdapat silabus, kegiatan pembelajaran, kompetensi dasar, dan inti, alokasi waktu pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Selain itu, saya pun membutuhkan media untuk melaksanakan pembelajaran seperti PowerPoint, aplikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Setelah semua rancangan pembelajaran rampung dan media pembelajaran siap digunakan, saya dapat menjalankan kegiatan pembelajaran dengan baik, sesuai rencana dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Lalu pertanyaan ketiga, apa hal yang saya lakukan untuk dapat mencapai strategi tersebut? Nah, untuk pertama, saya melakukan pengamatan dan observasi terlebih dahulu mengenai karakteristik dari peserta didik. Lalu yang kedua, saya menentukan strategi pembelajaran, di antaranya menentukan tujuan pembelajaran, model pembelajaran, metode mengajar, serta pendekatan pembelajaran. Dan ketiga, saya menyusun rencana pembelajaran agar pembelajaran dapat terlaksana secara sistematis dan tersusun. Dan keempat, memastikan media yang cocok dan sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Lalu, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sesuai, serta media yang sudah disiapkan. Saya akan melaksanakan langkah-langkah tersebut ketika mengampu mata pelajaran matematika di sebuah sekolah dan pada beberapa kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.